Kasus perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven yang masih bergulir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan tampaknya semakin memanas. Kedua pihak pun saling melontarkan tuduhan dan juga membagikan bukti untuk mengungkap kesalahan masing-masing pihak. Sebelumnya, Paula pun sempat memposting sebuah video yang memperlihatkan kedua anaknya yang diduga terlihat ketakutan, bahkan sampai menangis saat hendak ditemui. Di mana sang anak pun khawatir jika Paula nantinya dimarahi oleh ayah mereka. Dan kini giliran Baim yang membagikan bukti lain. Dalam video tersebut terlihat bagaimana Baim dengan lembut merayu kedua anaknya agar mau bertemu dengan Paula. Meski diantar oleh Baim ke rumah Paula, namun anak-anaknya pun tampak menolak. Hal tak terduga pun terjadi ketika anak-anak Baim tiba di halaman rumah Paula. Lantas apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga mereka? Mengapa Baim menuding Paula memutarbalikkan fakta? Bagaimanakah klarifikasi dari pihak Paula atas viralnya video anak-anak yang enggan didekati dirinya hingga memicu komentar netizen untuk memboikot Baim Wong? Dan benarkah ada dugaan KDRT di balik prahara perceraian mereka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara perceraian rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven terus bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang perceraian yang digelar kemarin dengan agenda pembuktian dari pihak Baim setelah Paula memastikan sudah tidak lagi memberikan bukti ataupun saksi di muka hakim. Kemarin, Baim yang hadir di persidangan mengaku bingung dengan sikap Paula yang ia tuding memutarbalikkan semua cerita terkait prahara rumah tangga mereka. Pihaknya pun juga menekankan bahwa penyebab perceraian dengan Paula pun disebabkan adanya dugaan perselingkuhan Paula dengan sahabat Baim dan bukan karena masalah lain. Ya, kayaknya saya setahun ini ya, ini sekarang Maret ya. Saya April 2024 menahan semua bukti yang ada. Hanya sekali respon waktu itu ya. Dan banyak orang itu bilang salah juga. Akhirnya saya tidak pernah lagi untuk ngomong. Saya juga bingung ya, apa yang dilakukan Paula itu sebenarnya toh akan dibaca juga sama anak-anak intinya. Saya dibilang KDRT, saya membesarkan anak supaya takut sama ibunya. Sampai bingung kadang-kadang. Dan saya nggak apa-apa dari kemarin. Sebenarnya kejadian ini baru ketika Kiano itu dia buka YouTube sekarang. Dan ada narasi yang keluar tentang kita berdua. Dan dia menanyakan sama saya di situ tidak bisa tinggal diam. Saya ngerasa harus, makanya baru sekarang saya berani untuk ngomong di depan kalian. Karena ini menyangkut anak. Kalau menyangkut diri saya sendiri nggak apa-apa. Sabar Paula, sabar. Yuk sama-sama besarin anak, sabar. Saya selalu bilang sama dia, sabar. Saya nggak tahu lagi saya harus bicara bagaimana sama dia. Beneran. Sampai detik ini, saya ngelihat itu kalau postingan, saya cuma bisa diam. Dan saya kalau kayak gini keinget sama papa saya. Kenapa? Papa saya itu depan TV terus. Dia sakit juga gara-gara dia selalu melihat berita. Saya tuh sampai kalau ke rumah, Pak, jangan nonton TV dulu ya. Saya akan kasih sama kalian buktinya. Saya akan ada kasih. di Saya akan kasih. Kenapa? Dia memanipulatif semuanya dengan bilang
Cuman ada satu teman saya yang bilang sama saya, Im, kenapa Kenzo bisa bilang nanti papa marah? Oh, saya jelasin ya, saya ada buktinya juga nih. Ini videonya. Setiap dia ke sana, dia selalu video. Dari dulu sampai sekarang. Dan Keanu sama Kenzo didikte sama dia. Keanu kenapa? Ya ada, 1 Maret baru begitu lagi. Keanu, pas waktu itu dua-duanya nggak mau. Saya juga, Keanu jangan gitu, Bang, itu salah. Nggak boleh. Saya itu setiap hari selalu mau anak itu ke ibunya. Saya sampai bingung sampai sekarang di pengadilan semuanya tahu apa yang saya lakuin ke anak saya. Juni 2024 bilang sama dia, Paula, ini udah gila. Kita berdua tahu apa yang terjadi di sana. Kamu menghalalkan semua cara untuk bisa menjatuhkan aku. Mulai sekarang aku nggak mau ketemu kamu sama kamu lagi. Aku nggak mau untuk tidur di atas saya masih tidurin anak waktu itu. Bolak-balik ke kantor. Saya nggak mau. Karena kamu cuma begini aja untuk tahu kesalahan saya. Dan ini bukti sudah ke pengadilan. Dan tadi saya juga nggak mau ngomong. Tapi karena ini sudah ke blow up-nya besar banget. Dan saya sudah minta izin keluarga saya. Boleh nggak? Saya boleh, Mbak Im. Akhirnya saya ngomong, saya akan kasih nanti bukti yang ada videonya, mungkin salah satu saja kita mau kirim. Ini menyangkut nama saya juga. Dan ada yang pegang itu. Nanti dikirim ya, silakan. Saya juga Share aja rame-rame. Saya juga sedihnya ketika pengadilan pun Paula sempat ngomong, iya teman-teman lo aja sekarang ke gue. Saya sampai yang, Paula, di pengadilan nih, aku nggak ngomong, aku masih jaga nama baik kamu. Itu semua notabene teman aku tinggal telepon, aku kasih semua buktinya. Kok semua jadi kebalik-balik seperti semua itu kebanggaan buat dia. Sampai sekarang saya bingung, saya dibegini, ini bukan masalah, udah bukan anak lagi, dia mau menjatuhkan saya dengan semua manipulatif ini. Dan semua bukti juga udah ada kok. Kerugian dari saya. Kalau emang dari awal, kenapa Paula boleh tapi saya nggak boleh membela diri saya? Tapi Paula boleh terus dan semua didukung. Saya sampai bingung kadang-kadang. Sekalian aja pengadilan terbuka biar kita tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Saya ketika dia video ini, dia mendikte, Keanu, kok Keanu beda ya dulu sama sekarang? Saya diem aja kemarin 1 Maret. Keanu, emang papa marah ya kalau misalkan Keanu sama mama? Selalu seperti itu. Dan saya ada buktinya, saya akan kasih sama kalian. Karena buat saya, ini semua adalah benar. Nanti ada video setiap hari saya, ayo dong ketemu sama mama, ayo dong, yuk. Ini saya demi Allah, saya orang agama. Apapun itu saya insya Allah jujur. Sidang minggu kemarin, supaya kalian sekarang pakai logika aja deh. Ya, sidang minggu kemarin, saya ditanya sama hakim, Mas Baim, gimana kalau keputusan hak asuh anak ada di tangan orang tua? Saya bilang, ayo, yuk, saya mau banget. Hakim juga bingung dan semua bukti yang ada itu saya mau. Karena ujung-ujungnya ibu juga sama anak, gak mungkin enggak. Dan saya bilang seperti sama hakim, setelah itu selesai, Paula kan telat, dia masuk, ditanya pertanyaan sama Paula. Dan Paula yang gak mau. Sekarang gini loh, saya juga bingung, saya gak boleh ketemu anak 6 bulan. Saya bilang, ini sebenarnya, hakim pun bingung, saya pun bingung. Nah saya pakai logiknya kalian, ini kita mau bagaimana? Saya tuh sekarang apa adanya cerita buat kalian semua, karena buat saya ini juga udah terlalu complicated sampai ke anak-anak. Video itu untuk mengungkapkan sebuah kebenaran. Yang terpenting di dalam perkara ini, Baim Wong itu mendalilkan adanya sebuah perselingkuhan, adanya seorang wanita yang berduaan dengan seorang laki-laki yang bukan muhrimnya di suatu tempat, dan itu tidak dibantah. Artinya secara diam-diam persoalan tersebut dibenarkan. Karena sampai di hari ini tidak ada satupun saksi yang membantah persoalan tersebut. Dan orang yang disebut-sebut tidak pernah dihadirkan di dalam persidangan ini untuk menyatakan bahwa tidak pernah ada persoalan perselingkuhan di antara mereka berdua. Itu adalah fakta persidangan yang hari ini adalah sidang yang terakhir. Seorang istri itu tidak boleh melakukan hal-hal apalagi membohongi suaminya. Itu tidak dibenarkan menurut syariat Islam karena kita adalah orang Islam, seperti itu.
Jadi istri keluar rumah pun tanpa izin suami itu tidak dibenarkan. Seorang istri tidak boleh berbohong atau melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan suaminya, itu melanggar syariat Islam. Itu adalah istri yang durhaka. Kejadian apa? Waktu dia mengakui bahwa dia bohong dan sebagainya itu. Itu April 2024. Syarat yang terpenting adalah seseorang itu sehat jasmani dan rohani. Ingat, hadona itu hampir sama dengan adopsi. Perbedaannya kalau hadona itu kepada keluarganya, ayah atau ibunya. Sedangkan adopsi bisa kepada orang lain. Syaratnya sama, adalah sehat jasmani dan rohani. Apabila salah satu tidak sehat, atau jasmaninya atau rohaninya, dia tidak punya hak untuk mendapatkan hak asuh terhadap anak. Baim Wong juga menunjukkan bukti yang memperlihatkan anak-anaknya justru menolak bertemu dengan Paula ibunda mereka. Bukti tersebut berupa video yang diperlihatkan oleh Baim kepada awak media. Dalam rekaman itu, terlihat upaya Baim untuk mengantar kedua anaknya ke rumah Paula agar mereka pun bisa bertemu. Namun, setibanya di depan rumah Paula, anak-anak pun tampak menolak dan juga menangis dan enggan untuk menemui ibunda mereka. Tak hanya itu, dalam video tersebut terdengar pula kata-kata kasar yang terlontar serta teguran dari Baim kepada Paula agar tidak marah-marah di depan anak-anak. Enggak, bukan kayak gitu. Sama papa kok, nggak jangan takut. Sama papa. Sama papa sayang. Mama tuh kangen, nggak boleh gitu. Sama papa beneran sama papa. Sini. Gendong papa sini, gendong. Gendong papa sayang, yuk. Kenapa sih kak? Ya udah, adek aja ya, adek aja. Iya bentar. Dek. Hai Dek. Dek. Dek, yuk. Yuk kita ke mama yuk. Enggak. Yuk. Udah berapa hari ini belum ketemu. Jadi kita lihat dulu. Kalau nggak ada nanti sama papa lagi. Yuk. Sayang, ayo sama papa nggak. Ya udah papa ke rumah dulu ya. Mama cuma perlu dipeluk doang, kasihan mama dong. Pusing. Ya udah papa sendiri aja ya. Ya udah kalau mau ikut papa. Kalau mau ikut papa. Adik bisa sama mama. Adik kan sayang sama mama. Adik gak bayar. Mau kasih es krim coklat mau? Adik gak bayar. Kakak sama mama ya. Udah biarin aja bapak bekerja. Nanti kita Ya udah. suruh papa, oke? Kasih bilang mama benar, takutnya papa dikira ngambil anak sayang. Papa nggak mau dibilang itu. Iya. Tuh, mau jemput? Suster ya, sus. Sus. Siapa lagi mau? Lagi dijaga. Lo suruh Cika yang ini nggak mau. Kok gitu sih kamu? Aku nggak mau Cika. Aku nggak mau Cika. Mana ada Cikanya? Kamu ngapain marah-marah depan anak sih? Kamu ngapain marah-marah? Itu lihat tuh. Pada tambah trauma semuanya. Kamu kok jadi gitu sih sama anak? Kamu kok kayak sama anak kayak begini sih? Kok gitu? Iya sayang, udah. Ada papa, udah. Udah ada papa. Udah ya, ada papa, udah nggak apa-apa. Udah ada papa.
ya udah sama papa ya. Udah. Tidak pernah mengajarkan anak saya untuk membenci ibunya. Enggak pernah. Mau sumpah apa? Mau orang tua saya nggak selamat masuk surga, saya jamanin. Orang tua saya nggak mungkin masuk surga kalau saya begitu. Itu udah paling tingginya saya. Di atas nyawa saya adalah orang tua saya. Di lain sisi, pihak kuasa hukum Paula pun juga menjelaskan bahwa sebetulnya pihak mereka pun ingin menghadirkan saksi dalam persidangan kemarin. Namun, karena satu dan lain hal, maka saksi tersebut berhalangan untuk hadir di persidangan. Untuk itu, kuasa hukum Paula meminta kepada majelis hakim untuk mempercepat proses persidangan ke tahap pengambilan kesimpulan. Sebenarnya pada saat ini memang kita pengen pembuktian. Dalam pembuktian itu memang kita akan menghadirkan saksi, tetapi karena ada hambatan ruang dan waktu maka tidak hadir, dan kemudian kami minta kepada majelis tadi untuk segera untuk menetapkan waktu untuk kesimpulan. Nah, kesimpulan itu sebenarnya apa yang dirumuskan ya, dan kemudian diberikan kepada hakim terkait dengan dalil-dalil masing-masing. Apakah memang dalil gugatan kemarin itu memang terbukti atau tidak, gitu kan? Berdasarkan bukti-bukti yang ada, atau terbukti atau tidak, gitu kan? Nah, jadi pada prinsipnya kita meminta itu. Kita minta untuk adanya kesimpulan. Nah, artinya pada saat ini nanti akan ditetapkan kapan kesimpulan itu akan diberikan. Itu, dan kemudian diberikan waktu pada hakim untuk memutuskan apa terkait dengan permintaan dari masing-masing petitum itu kira-kira. Paula pada saat ini ya baik gitu kan. Nah, tapi memang dia sangat merindukan untuk bisa bersama dengan anak-anaknya. Semacam tawaran lah ya dari hakim gitu kan, untuk bisa mempertemukan anak-anak itu dengan ibunya, dan kemudian juga dalam bersama antara bapak dengan ibunya, dengan anak-anak dan semuanya gitu kan, agar anak-anak tidak terdampak dalam proses ini. Pihak kuasa hukum Paula juga menanggapi viralnya video bukti dari Paula yang memperlihatkan kondisi anak-anaknya yang merasa takut saat bertemu dengannya. Sehingga Paula pun merasa dijauhkan dari kedua anaknya. Pihak kuasa hukum Paula pun juga menegaskan bahwa video tersebut merupakan materi persidangan. Namun, apakah video viral tersebut membuktikan bahwa ada pembatasan dari Baim bagi anak-anaknya untuk bertemu ibunda mereka? Inilah jawaban dari pihak kuasa hukum Paula. Itu materi persidangan sih sebenarnya. Itu materi persidangan dan kemudian ya itu memang materi persidangan sebenarnya yang sebenarnya ya bisa saja itu sebenarnya hal-hal terdalam. Hal-hal terdalam dari semua pihak. Ya pada prinsipnya ya, itu bagaimana orang tua itu bisa saling memberikan suatu perhatian pada anak-anak mereka. Persoalan status itu persoalan status. Aksi mengejutkan datang dari Baim Wong yang membagikan bukti video yang memperlihatkan kedua anaknya menolak bertemu dengan Paula saat Baim mengantar mereka ke rumah Paula. Sementara itu, Paula pun juga memposting sebuah video yang memperlihatkan kondisi anak-anaknya yang takut dan juga khawatir jika ibunda mereka dimarahi oleh sang ayah. Lantas apa yang sebenarnya terjadi di balik perhara rumah tangga mereka? Selamat untuk Intensif Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best.
Di tengah proses perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven, baru-baru ini Paula pun sempat mengejutkan jagat media sosial, di mana ia memposting video kebersamaannya dengan kedua anaknya. Tapi mirisnya, dalam video tersebut, Kenzo pun terlihat menangis dan mengusir Paula yang hendak mendekati dirinya. Dalam momen tersebut, rupanya Kenzo pun terlihat takut karena ia tidak mau jika sang ibu dimarahi oleh papahnya. Paula pun sampai mencurahkan perasaannya di media sosial dengan unggahan seperti berikut ini. Bismillahirrohmanirrohim. Di bulan baik ini, Allah Maha Tahu segalanya. Gimana perjuangan seorang ibu ketika mempertaruhkan nyawa melahirkan anak-anaknya. Mama sedih dan bingung dengan respon kalian ke Mama sekarang. Rasanya hati Mama tersayat-sayat. Udah berapa banyak tangis kangen yang Mama lewatin 6 bulan terakhir ini. Mama udah gak tahu lagi. Campur aduknya perasaan Mama yang gak bisa tidur dan ingin peluk kalian 6 bulan lamanya. Sebelum tanggal 13 September 2024, hampir 24 jam waktu Mama didedikasikan untuk merawat kalian. Sampai Mama kerja, kalian ikut. Mama meeting, kalian nemenin. Hampir tiap hari Mama selalu antar dan jemput kalian di sekolah dan les. Kangen momen tiap malam bertiga sebelum tidur kita di kasur cerita-cerita, bercanda dan berdoa. Itu semua adalah momen paling berharga yang Mama punya selama 5 tahun terakhir sama kalian. Di titik ini, hati Mama terbersit ingin rasanya menyerah. Bukan karena Mama tidak memperjuangkan kalian, tapi hati Mama itu sedih dan hancur rasanya ngelihat kalian ketakutan setiap deket Mama. Perasaan asing sama anak-anak yang Mama kandung dan lahirkan. Mama gak tahu apa yang terjadi di 6 bulan terakhir dengan hidup kalian. Mama kasihan melihat kalian bingung dengan kondisi ini. Maafin Mama ya nak, kita ada di kondisi sekarang. Segala ikhtiar Mama lakukan untuk selalu bisa dekat dan bersama kalian nak. Namun hasilnya kita serahkan ke Allah. Allah tahu mana yang terbaik untuk kita. Mama ingin berpesan ke kalian, apapun hasilnya nanti, keputusan hakim di pengadilan minggu depan, Allah akan tetap selalu jaga hati kalian dan cinta kalian untuk Mama. Demikian curhat Paula. Hebohnya video tersebut memicu keprihatinan, hujatan, hingga seruan dari para netizen untuk memboikot Baim Wong. Beragam komentar bernada miris pun akhirnya bermunculan dari sejumlah selebriti dan juga para netizen yang turut prihatin serta mendukung Paula. Boikot film dia. Barang-barang yang dia endorse jangan dibeli. Tulis salah satu akun. Boikot filmnya, unfollow IG-nya, dan unsubscribe YouTube-nya. Tulis akun lainnya lagi. Nanti Papa marah. Nanti Mama dimarahin Papa. Oh iya, enggak, Papa tuh baik adek. Papa nggak marahin Mama kok sayang. Paula pun juga mengungkapkan kebiasaannya di bulan suci Ramadan, di mana ia secara khusyuk meluangkan waktunya untuk membaca Al-Quran. Di sisi lain, tampaknya ini pun menjadi Ramadan pertama yang dilewati Paula tanpa anak-anaknya. Lantaran hingga kini mereka pun masih tinggal bersama Baim. Seperti inilah ungkapan dari Paula saat ditemui awak media beberapa waktu lalu. Ya seperti bulan-bulan Ramadan sebelumnya yang insya Allah memang di bulan ini di bulan bagus, insya Allah kita lakukan sesuatu hal-hal yang positif aja, insya Allah kan karena di bulan Ramadan kan pahalanya berlipat-lipat ya, insya Allah gitu. Targetnya apa ya? Insya Allah bisa punya banyak waktu untuk baca Al-Quran ya gitu. Kayak saya dulu one day one juz, cuman ya itu kita selalu mengusahakan setiap tahunnya insya Allah ya. Ada acara sama teman-teman benteng cendol atau apa gitu. Iya, acara masih berlanjut sih ya. Iya, masih ya. Kalau untuk anak-anak gimana nih untuk Mudah itu duluan ya Mbak, maaf ya, makasih ya.
Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.